Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma, amma ba'du. Kaum muslimin, para jamaah majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang sungguh luar biasa kita rasakan sampai detik ini. Wabil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang manusia. Semoga dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang soleh, yang selalu taat kepadanya, yang menjalankan amal ibadah dan menjauhi semua larangannya dengan penuh keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Kita juga bersyukur dengan berbagai nikmat yang lainnya, lahir maupun batin, yang Allah berikan kepada kita semua, yang setiap saat selalu kita nikmati dan selalu kita rasakan nikmat-nikmat tersebut. Hadirin rahimakumullah, kembali pada majelis sore hari ini tanggal 10 Ramadan tahun 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 Mei tahun 2020 Masehi. Kita akan melanjutkan kajian Ramadan secara online dalam pembahasan kitab fikih puasa, seri kajian fikih mazhab Syafi'i. Pada pertemuan yang kemarin kita telah menyelesaikan pembahasan bab yang ketujuh berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang disunnahkan atau yang dianjurkan di dalam berpuasa. Telah kita sebutkan ada 17 perbuatan sunnah, di antaranya adalah melakukan makan sahur, juga menyegerakan berbuka, kemudian berbuka dengan kurma, kemudian juga kita dianjurkan untuk menjaga pelaksanaan salat tarawih kita setiap malam. Begitu juga melaksanakan amal-amal ibadah yang lainnya seperti sholat dan lain sebagainya. Kemarin juga sudah kita singgung berkaitan dengan pelaksanaan sholat witir di bulan Ramadan, di mana witir di dalam bulan Ramadan memiliki 3 keistimewaan yang tidak ada di dalam witir-witir di luar bulan Ramadan. Yang pertama adalah witir di dalam bulan Ramadan dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah. Meskipun kalau di luar Ramadan sebenarnya witir ini termasuk sholat-sholat sunnah yang dianjurkan dikerjakan secara sendiri-sendiri. Begitu juga disunahkan di dalam witir Ramadan ini untuk dibaca keras suaranya di dalam berjamaah itu. Dan yang ketiga, witir di dalam Ramadan dianjurkan untuk membaca kunut pada pertengahan yang kedua, yaitu ketika kita memasuki malam yang ke-16 dari bulan Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Hal itu didasarkan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika mengumpulkan para sahabat melaksanakan salat tarawih berjamaah, maka Ubay bin Ka'ab tidak melakukan kunut pada salat witir kecuali pada pertengahan yang kedua. Begitu juga kita dianjurkan untuk banyak melakukan amal soleh, khususnya sholat, membaca Al-Quran, dan juga ibadah-ibadah yang lain seperti bersedekah, silaturahmi, menuntut ilmu, khususnya di akhir zaman seperti ini, di mana
kebodohan tersebar di mana-mana. Kebodohan lebih banyak dirasakan daripada orang-orang yang memahami agama ini dengan baik. Maka kita juga dianjurkan untuk selalu melaksanakan ibadah, khususnya ibadah-ibadah yang jarang kita lakukan atau hampir tidak pernah kita lakukan di luar Ramadan. Ya, maka kita perlu untuk menjaga atau melaksanakan pelaksanaan ibadah tersebut selama Ramadan, karena semangat yang kita rasakan dalam Ramadan ini jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada di luar Ramadan. Kalau kita tidak melaksanakan ibadah itu, maka kapan lagi? Ya, maka kita tidak akan bisa melaksanakan ibadah-ibadah tersebut di luar Ramadan. Hadirin rahimakumullah, kemarin juga sudah kita singgung berkaitan dengan anjuran untuk beriktikaf selama bulan Ramadan, khususnya 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena pada waktu 10 hari terakhir itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah yang luar biasa, ya, sebagai penutup daripada pelaksanaan puasa kita, yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Telah disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar ini sangat memungkinkan bagi kita semua untuk memperolehnya. Tidak dibeda-bedakan antara orang yang ahli ibadah atau tidak. Selama Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan nikmat tersebut kepada kita, maka sangat terbuka lebar kita untuk mendapatkannya. Hanya saja kita perlu untuk lebih bersungguh-sungguh, dan kita perlu memiliki niat yang kuat untuk mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Juga kita berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut. Ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang terbaik adalah dengan kita mengisi malam-malam 10 hari terakhir itu, khususnya pada malam-malam ganjil, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah seperti membaca Al-Qur'an, salat sunnah, berzikir dan lain sebagainya. Cara yang kedua adalah cara yang sedang-sedang, yaitu dengan mengisi sebagian besar malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, cara yang paling rendah, ya, cara yang paling simple, yang paling kecil adalah dengan minimal melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya secara berjamaah, lalu dia bertekad untuk melaksanakan sholat subuh juga secara berjamaah. Nah, itulah kurang lebih yang cara yang mudah, ya, yang bisa kita lakukan. Dan kembali saya menyampaikan bahwa seseorang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tidak harus melihat hal-hal yang istimewa seperti ada keajaiban-keajaiban alam atau hal-hal yang lain. Tetapi meskipun kita tidak mendapatkan itu, maka selama kita berusaha keras untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, insya Allah Allah akan memberikan malam itu kepada kita. Dan kita bisa lihat pada pagi harinya, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, bahwa ketika malam Lailatul Qadar datang, di pagi harinya matahari akan terbit, tetapi tidak terlalu terasa panasnya. Jadi teriknya itu tidak terlalu terasa karena masih tertutup dengan bayangan-bayangan para malaikat yang sedang kembali naik menuju langit, ya, kepada tempatnya masing-masing. Hadirin rahimakumullah, begitu juga kita dianjurkan selama Ramadan ini untuk meluaskan rezeki atau meluaskan nafkah kepada keluarga kita, ya, karena nafkah di bulan Ramadan ini jauh lebih besar pahalanya dibandingkan nafkah di waktu-waktu yang lain. Juga kita dianjurkan untuk menjauhi semua hal-hal yang tercela dan hal-hal yang membawa syahwat, meskipun hal-hal itu dibolehkan, seperti makan terlalu kenyang, ya, atau kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya sia-sia, yang tidak mendatangkan kebaikan atau pahala bagi diri kita semua. Nah, rahimakumullah, itulah kurang lebih secara singkat pembahasan yang kita sampaikan kemarin. Dan setelah selesainya pembahasan tentang perbuatan-perbuatan sunnah atau perbuatan yang dianjurkan di dalam puasa ini, kita akan memasuki bab berikutnya, yaitu bab yang ke-8 berkaitan dengan perbuatan yang dimakruhkan di dalam puasa. Ya, apa yang dimaksud dengan makruh nanti akan kita bahas di dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-8, perbuatan yang dimakruhkan di dalam puasa. Makruh adalah perbuatan yang jika ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan tidak berdosa. Jadi makruh ini adalah sebuah perbuatan yang jika dilakukan oleh seseorang maka orang itu tidak berdosa. Tetapi jika ditinggalkan atau dijauhi, maka justru dia mendapatkan pahala.
Oleh karena itu tentu artinya kita lebih baik tidak melakukan hal-hal yang dimakruhkan tersebut. Makruh bisa juga dalam arti diartikan sebagai sesuatu yang dibenci atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh syariat, sehingga memang seyogyanya tidak kita lakukan. Jadi makruh ini bisa juga kita katakan kebalikan dari perbuatan sunnah. Kalau sunnah jika dikerjakan berpahala, ya. Kalau makruh tidak berpahala. Dan sunnah jika ditinggalkan dia tidak berpahala. Tetapi kalau makruh ditinggalkan malah mendapatkan pahala. Jadi kebalikan dari makruh adalah perbuatan sunnah. Dengan demikian perbuatan makruh dalam puasa tidak membatalkan puasa itu sendiri, tetapi mengurangi nilai kesempurnaannya. Ya, karena makruh ini tidak mendatangkan dosa, ya, tidak memberikan dosa kepada pelakunya, hanya saja tidak baik untuk dilakukan. Maka jika sebuah perbuatan makruh dilakukan bisa mengakibatkan berkurangnya pahala daripada orang yang berpuasa itu, ya. Minimal keutamaan dari puasa itu menjadi hilang, ya, karena dia melakukan hal-hal yang makruh tersebut. Perbuatan yang dimakruhkan dalam puasa diantaranya: 1. Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang disunahkan dalam puasa. Jadi perbuatan yang sunahkan hendaknya dikerjakan. Kalau ditinggalkan akibatnya menjadi makruh, ya. Dan apa yang sudah kita jelaskan kemarin pada beberapa pertemuan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang disunahkan. Di antaranya di sini disebutkan misalnya tidak menyegerakan berbuka. Ya, jadi kalau sudah berbuka waktu maghrib datang maka kita hendaknya segera berbuka, jangan ditunda-tunda. Ya, jangan kita misalnya yang muadzin azan dulu. Sebaiknya yang muadzin paling tidak minum sedikit, ya, atau makan kurma sedikit, kemudian dia segera mengumandangkan azannya, karena mungkin azannya itu ditunggu oleh masyarakat sekitar. Ya, jangan pula ketika kita bertugas sebagai muadzin kita undur-undur terlalu lama, 5 menit, 10 menit, maka itu merugikan orang lain karena mungkin saja banyak yang sedang menunggu azan kita tersebut. Tidak makan sahur, ini juga hal yang makruh, karena makan sahur adalah sunnah. Di dalamnya banyak sekali keberkahan dan Rasulullah SAW sangat menganjurkan meskipun hanya seteguk air, maka hukumnya makruh jika kita berpuasa tidak makan sahur. Malas beribadah, ya. Bulan Ramadan adalah bulannya ibadah, bulannya pahala, bulannya dibuka pintu surga, maka sangat aneh, ya, dan sangat disayangkan jika ada seorang muslim ketika Ramadan tidak meningkatkan amal ibadahnya, ya. Jadi dia minimal harus merubahlah kebiasaan yang biasa dia lakukan. Kalau dia datang bulan Ramadan tidak bisa merubah keadaan ibadahnya, ya, sehingga sama saja seperti sebelum Ramadan, maka apa yang dia harapkan nanti di luar Ramadan? Akan sangat sulit dia akan diingatkan atau dikembalikan lagi menjadi orang yang lebih baik. Sementara kita perlu ingat hadirin rahimakumullah bahwa ibadah ini bukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadah ini adalah untuk diri kita. Ibadah ini tujuannya adalah untuk kebaikan kita, karena kita tidak hidup selamanya di dunia. Sebentar saja kita di dunia ini, sebentar kemudian kita akan kembali ke alam asal kita, yaitu dunia akhirat, yaitu hidup di akhirat dan lain sebagainya. Yang kedua, di antara perbuatan yang makruh di dalam sholat, di dalam puasa, ini penting untuk diperhatikan supaya jangan salah faham. Di sini saya tulis, di antara hal yang makruh adalah melakukan perbuatan yang diharamkan. Bagi orang yang berpuasa melakukan perbuatan maksiat, selain mendapatkan dosa dari kemaksiatannya, maka pahala puasanya juga dapat hilang. Tapi puasa orang tersebut tetap sah. Oleh karena itu, melakukan perbuatan maksiat dalam berpuasa adalah makruh dilihat dari sisi menghilangkan pahala puasa. Nah, rahimakumullah, melakukan perbuatan kemungkaran dan kemaksiatan kapanpun, dimanapun, dalam bentuk apapun, besar maupun kecil, hukumnya adalah haram, hukumnya adalah berdosa, ya, dan bisa merusak diri kita, ya, dan ibadah kita, ya. Nah, di dalam puasa yang di sini yang saya maksudkan adalah untuk meninggalkan perbuatan maksiat adalah hendaklah dipahami dari sisi bahwa perbuatan maksiat itu bisa menghapus pahala puasa kita. Dan dari sisi inilah, dari sisi bahwa maksiat itu bisa menghapus pahala puasa, maka maksiat itu hukumnya adalah makruh. Ya, maksiat itu hukumnya makruh dilihat dari sisi menghilangkan atau menghapus pahala ibadah kita. Tapi dari sisi orang yang bermaksiat itu mendapatkan dosa,
maka bagaimanapun maksiat itu adalah sebuah kemaksiatan yang mendatangkan dosa dan hukumnya adalah haram dan hanya akan membuat kesusahan bagi orang yang melakukannya. Jadi yang dimaksud dari melakukan perbuatan haram ini adalah makruh adalah sekali lagi dari sisi efek eksternal dari perbuatan maksiat itu yang bisa mengurangi ya dan menghapuskan pahala yang seharusnya kita dapatkan lebih baik. Kemudian yang ketiga, di antara perbuatan yang makruh di dalam berpuasa adalah mengunyah atau memasukkan makanan dalam mulut tanpa menelannya. Jika tertelan maka puasanya batal. Jadi di antara hal yang makruh adalah jika orang itu memasukkan apapun ke dalam mulutnya, baik makanan atau bukan makanan, baik ia kunyah maupun tidak dia kunyah. Kalau dia memasukkan sesuatu ke dalam mulut tanpa tujuan yang dibenarkan, maka hukumnya adalah makruh. Karena apa? Karena bisa kemungkinan untuk tertelan ya. Apalagi kalau misalnya hal itu tidak hal yang penting ya, misalnya ya seseorang bukan ingin wudu lalu dia kumur-kumur saja ya, mulutnya dikumur-kumuri saja, maka ini adalah perbuatan yang hukumnya adalah makruh ya. Jadi adapun kalau sedang akan melaksanakan wudu, maka berkumur-kumur itu tetap dianjurkan ya, dan juga membersihkan hidung ketika berpuasa juga tetap dianjurkan. Meskipun pesan Rasulullah SAW adalah jangan kita berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan di dalam membersihkan hidung ya, cukup dengan sekedarnya saja. Jadi sekali lagi jika kita memasukkan makanan, misalnya kita iseng ya, misalnya 5 menit sebelum berbuka kita sudah masukkan kurma ke mulut, memasukkan kurma ke mulut padahal 5 menit lagi maghribnya, maka ini hukumnya adalah makruh ya. Apalagi kurmanya dikunyah ya, ditanya kenapa begitu, nanti kalau maghrib biar bersegera dia bisa berbuka. Nah ini tentu tindakan ini tidak benar ya. Jadi bagaimanapun memasukkan makanan ke dalam mulut hukumnya adalah makruh jika tidak diperlukan ya, jika tidak diperlukan. Oleh karena itu kita harus menghindari ini. Kemudian termasuk di sini juga rahimakumullah, misalnya seseorang yang mengunyah permen karet meskipun tidak ada rasanya ya, atau mengunyah apapun ya yang bisa menyebabkan barang itu tertelan, maka hukumnya adalah makruh. Kalau sampai tertelan barulah itu membatalkan puasa. Jadi kalau sekedar mengunyahnya saja tidak membatalkan puasa, karena batas rongga dalam pada diri manusia yang melalui mulut itu adalah jika melewati tenggorokan atau melewati kerongkongan. Jadi apapun kalau sudah melewati kerongkongan atau melewati tenggorokan, maka dikatakan sudah masuk ke dalam rongga, dan itulah yang membatalkan puasa. Kalau belum masuk ke dalam rongga, maka belum membatalkan puasa. Penjelasan ini nanti akan kita lebih dalami dalam hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang keempat dari hal-hal yang makruh juga di dalam berpuasa adalah menyicipi makanan tanpa keperluan meskipun tidak tertelan. Jika diperlukan maka tidak dimakruhkan. Nah, ini mencicipi makanan khususnya bagi ibu-ibu yang masak makanan ya, maka ketika dia masak supaya masakannya itu hasilnya baik, tentu kan harus dicicipi, mungkin kurang pedas, kurang asin atau kurang rasa yang lain sehingga bisa ditambah dengan berbagai bumbu sehingga makanan itu menjadi lebih baik. Maka jika diperlukan untuk supaya makanan itu bisa menjadi makanan yang enak, maka tidak apa-apa untuk mencicipi ya. Tapi kalau misalnya makanan itu sudah dimasak dan sudah matang dan tadi sudah dicicipi, sudah rasanya sudah pas ya, lalu setelah itu si ibu ini nyicipi lagi, nah itu hukumnya adalah makruh. Karena apa? Mencicipi yang kedua tadi ini sudah tidak ada diperlukan lagi, karena makanan sudah jadi dan dia tadi sudah merasakan bahwa makanan itu sudah enak. Begitu juga misalnya ada seorang misalnya ya bapak-bapak buat sirup ya, sirup merah begitu, sudah dimasukkan ke air, sudah aduk ya, sudah kelihatan itu gelasnya itu merah karena sirup itu, tiba-tiba dia cicipi ya, karena apa? Untuk merasakan ini manis atau tidak. Nah ini tentu perbuatan yang sia-sia juga, karena jelaslah kalau air sudah warna merah, sudah kena sirup, itu pasti rasanya sudah manis ya, seperti itu. Nah hadirin rahimakumullah, dan tentu yang dimaksud dengan mencicipi ini bukan seperti kita mencicipi di luar puasa.
Mencicipi di dalam puasa adalah sekedar kita merasakan di rongga mulut lalu kita lepehkan kembali, kita buang kembali. Ya, jangan disamakan dengan mencicipi ketika kita di luar puasa. Kalau kita di luar puasa kita mencicipi sedikit langsung kita telan, ya. Sementara kalau kita sedang berpuasa maka tidak boleh dilakukan hal yang seperti itu karena membatalkan puasa. Karena sedikit barang yang tertelan ya ke dalam diri kita secara sadar dan kita tahu, maka itu membatalkan puasa kita. Jadi mencicip itu sekedar taruh di ujung lidah misalnya, dicicip ini sudah asin atau belum, ya sudah manis atau belum, sudah pedasnya pas atau belum, maka silahkan dilakukan kemudian dilepeh. Lebih bagus lagi kalau misalnya dia berkumur-kumur kemudian dia buang sisa kumur-kumurannya tersebut. Berikutnya yang kelima yang juga merupakan perbuatan yang makruh di dalam berpuasa adalah berbekam, yaitu mengeluarkan darah dengan teknik tertentu untuk pengobatan. Ya, berbekam ini saya kira sudah hal yang dikenal di masyarakat, salah satu sistem atau teknik pengobatan yang sudah sangat lama, bahkan di zaman Nabi SAW sudah sangat umum dan merupakan salah satu teknik pengobatan yang baik ya, di zaman itu, dan juga di zaman sekarang juga terbukti memberikan efek yang positif bagi kesehatan kita. Nah, berbekam itu sifatnya adalah dengan mengeluarkan darah dari tubuh kita ya melalui sayatan-sayatan di pori-pori, ya melalui sayatan-sayatan kecil di pori-pori. Nah, hukum berbekam seperti ini ya di dalam ketika kita berpuasa adalah hukumnya makruh, yaitu apabila bisa menyebabkan kita menjadi lemah. Ini akan kita baca. Berbekam hukumnya adalah makruh karena menghormati pendapat ulama yang menyatakan batal. Selain itu karena berbekam dapat membuat lemas orang yang dibekam. Kemakruhan ini juga berlaku bagi orang yang melakukan pembekaman terhadap orang lain. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan ihram dan beliau berbekam dalam keadaan puasa. Hadis riwayat Bukhari. Anas bin Malik pernah ditanya, apakah kalian para sahabat membenci berbekam? Maksudnya ketika berpuasa. Beliau menjawab, tidak kecuali karena membuat lemas saja. Hadis riwayat Bukhari. Jadi rahimakumullah, berbekam ini setidaknya dua alasan yang menjadikannya adalah makruh. Yang pertama karena untuk menghormati pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa berbekam ini hukumnya adalah haram dan dapat membatalkan puasa. Ya. Yang kedua adalah karena bekam ini biasanya menyebabkan orang itu menjadi lemah, menjadi lemas. Ya, sementara dalam keadaan puasa seseorang itu dianjurkan untuk mempertahankan daya tubuhnya supaya dia tetap bisa fit dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang di dalam berkaitan dengan bekam ini ada dua hadis yang secara zahir bertentangan. Dalam hadis yang pertama, hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, aftaral hajimu wal muhtajim. Orang yang membekam maupun yang dibekam itu batal puasanya. Kata beliau begitu. Tetapi sebagaimana tadi disebutkan di sini, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, hadisnya pun sahih dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW berbekam wa huwa muhrim dalam keadaan ihram, dan juga beliau berbekam wa huwa shaim dalam keadaan berpuasa. Jadi Nabi SAW pernah berbekam dalam keadaan puasa. Oleh karena itu larangan beliau atau pernyataan beliau yang menyatakan berbekam itu bisa membatalkan, itu diartikan sebagai makna makruh. Artinya lebih bagus dihindari, jangan dilakukan. Nah, rahimakumullah, berbekam ini tentu nanti dalam pembahasan hal yang membatalkan berpuasa nanti akan kita bahas juga mengenai beberapa hal yang disamakan dengan berbekam di zaman ini. Ya, misalnya adalah melakukan donor darah. Ya, donor darah itu teknik di zaman ini ya untuk mengambil darah dari seseorang kemudian nanti akan dipergunakan jika diperlukan untuk kebutuhan orang lain. Nah, donor darah maknanya kurang lebih hampir sama dengan berbekam itu, yaitu mengeluarkan darah dari tubuh kita. Oleh karena itulah berbekam hukumnya atau donor darah itu hukumnya adalah makruh juga karena biasanya bisa menyebabkan kita menjadi lemas. Berikutnya hal yang makruh di dalam berpuasa adalah membuang air dari mulut setelah berbuka sehingga menghilangkan keberkahan puasa. Yang dianjurkan adalah menelan air yang ada di mulutnya tersebut. Jadi ketika kita nanti berbuka, mulut kita mungkin rasanya tidak enak, maka lebih baik ketika kita berbuka itu kita tidak berkumur-kumur terlebih dahulu.
ya, tetapi kita langsung minum saja lalu kita ikut menelan rasa yang ada di mulut kita yang mungkin rasanya karena kita berpuasa menjadi tidak sedap itu. Ya, disitulah justru letak kebaikannya atau keberkahannya. Ya, dan nanti akan kita sebutkan juga di sini berikutnya ini adalah bahwa bau mulut seorang yang berpuasa itu merupakan hal yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, menyelam dalam air meskipun untuk mandi wajib. Ya, juga ketika kita berpuasa hukumnya adalah makruh menyelam atau memasukkan diri kita ke dalam genangan air. Hukumnya adalah makruh meskipun kita merasa aman dari masuknya air ke dalam tubuh kita. Karena apa? Bagaimanapun orang menyelam itu mungkin bisa menyebabkan ada air yang masuk ke dalam tubuh kita melalui telinga atau melalui hidung, mulut dan lain sebagainya. Makanya hukumnya adalah makruh meskipun tujuannya adalah untuk ibadah seperti mandi wajib, ya, maka tetap hukumnya adalah makruh. Nanti akan kita bahas ya dalam hal-hal yang membatalkan puasa bahwa mandi berkumur-kumur ya hukumnya adalah tetap diperbolehkan di dalam berpuasa. Yang hukumnya makruh itu adalah kalau dilakukan secara berlebihan atau dilakukan bukan dalam kondisi yang tidak berpuasa, sehingga ketika dalam kondisi dia tidak melakukan sebuah ibadah. Sehingga ketika orang berkumur-kumur dalam keadaan mau berwudu tiba-tiba tidak sengaja tertelan sementara dia tidak berlebihan di dalam berkumur-kumurnya, maka hukum dari tertelannya air itu tidak membatalkan puasa, ya, karena dia melakukan itu dalam kondisi beribadah. Nah, di sini disebutkan berkaitan dengan menyelam, meskipun kondisinya ibadah tetap hukumnya adalah makruh. Nah, oleh karena itu kalau kita mandi cukup dengan menyiram air ya ke tubuh kita atau kepada kepala kita. Kemudian yang kedelapan, bersiwak setelah tergelincir matahari atau waktu zuhur karena dapat menghilangkan bau mulut yang berpuasa. Sementara Imam Nawawi memilih bahwa hal itu tidaklah makruh. Rasulullah SAW bersabda, la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Rasulullah bersabda, la khalufu famil shaim. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah daripada baunya minyak wangi kasturi atau misk. Misk ini adalah minyak wangi yang paling harum atau di antara minyak wangi yang paling harum di zaman Rasulullah SAW. Ya, bahkan bisa bertahan berhari-hari, tidak hilang. Misk ini merupakan salah satu minyak wangi yang diambil dengan cara yang agak tidak biasa, ya, bukan diproduksi melalui zat-zat kimia atau dari sesuatu dari tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan dan lain sebagainya. Tetapi misk ini diambil dari bagian tubuh dari rusa. Ya, ketika rusa itu sudah dewasa, sudah tua, di bawah perutnya itu muncul seperti kantung. Ya, kantung ini asalnya adalah darah. Sebenarnya aslinya adalah darah. Nanti ketika dia mati, kemudian darah itu nanti akan terjadi seperti perubahan sehingga kemudian darah itu berubah menjadi sangat wangi dan itulah yang namanya misk, ya, dan baunya sangat harum sekali. Nah, jadi hadirin rahimahullah, bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah SWT adalah hakikatnya sangat wangi, ya, karena Allah SWT sangat menghormati orang-orang yang berpuasa sehingga apapun yang ada pada diri orang itu sangat terhormat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ini adalah sesuatu yang baik menurut Allah, maka hukumnya adalah makruh jika kita menghilangkannya. Itulah yang dijadikan dasar oleh pendapat yang muktamad atau pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i bahwa bersiwak atau sikat gigi di zaman kita ini misalnya hukumnya adalah makruh jika dilakukan setelah zuhur. Namun juga ada pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i dan dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi dan juga banyak para ulama-ulama besar mazhab Syafi'i yang lain adalah bahwa bersiwak setelah tergelincirnya matahari atau setelah zuhur hukumnya tidak makruh, tetapi tidak apa-apa, ya, tidak tidak sesuatu yang tercela, ya, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama di luar madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kemudian rahimakumullah, berikutnya adalah mencium, memeluk. Ini termasuk hal yang makruh. Mencium, memeluk, menyentuh dan sejenisnya yang dapat mendatangkan syahwat jika tidak khawatir mengeluarkan sperma. Jika khawatir maka hukumnya haram jika dia berpuasa. Adapun puasa sunnah maka tidak apa-apa
Karena orang yang berpuasa sunnah bebas menentukan untuk terus berpuasa atau tidak. Jadi bagi orang yang berpuasa wajib, maka melakukan tindakan-tindakan yang bisa mendatangkan syahwat, ya, seperti misalnya mencium istrinya atau menyentuhnya, atau melihat hal-hal yang bisa mendatangkan syahwat, semua itu hukumnya adalah makruh jika dia yakin tidak akan mengeluarkan sperma. Tapi kalau dia yakin dengan melihatnya itu bisa mengeluarkan sperma, maka hukumnya menjadi haram, ya, hukumnya bisa menjadi haram. Bahkan nanti akan kita sebutkan dalam pembahasan yang membatalkan puasa, mengeluarkan sperma secara sengaja itu bisa membatalkan puasa. Tetapi nanti ada keadaan-keadaan dan ada pembagian-pembagiannya. Ya, ada yang membatalkan, ada yang tidak pula. Nah, jadi rahimakumullah, intinya kita dalam berpuasa ini hakikatnya adalah dilatih untuk menahan syahwat kita. Syahwat apapun itu, bukan hanya syahwat hayawaniyah, ya, seperti syahwat terhadap lawan jenis, tetapi juga syahwat-syahwat yang lain, syahwat syaitaniyah, yaitu syahwat yang ingin mementingkan atau merasa lebih baik dirinya ini daripada orang lain, seperti rasa sombong, dengki, iri, ya, tidak mau mendengarkan orang lain dan lain sebagainya. Maka itu adalah syahwat-syahwat yang harus kita latih untuk kita hilangkan ketika kita ada di bulan Ramadan. Maka semua tindakan yang bisa membangkitkan, bisa mengeluarkan atau membuat besar syahwat-syahwat seperti itu, hukumnya adalah makruh di dalam kita berpuasa, wabil khusus puasa wajib ini, ya. Nah, adapun kalau puasa sunnah, karena puasa sunnah itu sifatnya bisa dilakukan atau boleh dilakukan, dan boleh juga kalau dia mau membatalkannya tanpa uzur atau tanpa alasan, tanpa berdosa sama sekali, maka orang itu silahkan memilih. Kalau memang dia ingin puasanya batal, ya lakukan saja, tidak apa-apa, dan dia tidak berdosa. Tetapi kalau dia ingin mendapatkan keutamaan, tentu dia lebih bagus memilih untuk melanjutkan puasanya. Jadi sekali lagi rahimakumullah, perbuatan apapun yang mengandung syahwat, ya, yang bisa membuat gejolak syahwat ini meningkat atau bisa menambah besar syahwat itu, maka hukumnya adalah makruh dilakukan selama kita berpuasa. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, ya, hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang makruh di dalam puasa adalah terlalu kenyang, terlalu banyak tidur, sering atau lama mengobrol, dan banyak melakukan hal-hal yang tidak penting lainnya, karena semua itu menghilangkan tujuan dan faedah puasa. Ya, jadi ini juga termasuk bagian dari mengikuti syahwat yang berlebihan. Meskipun hakikatnya hal ini dibolehkan secara umum. Kita makan boleh, silakan saja. Kenyang juga sebenarnya boleh-boleh saja, ya. Tetapi kalau sampai terlalu banyak makan atau terlalu kenyang, maka hal itu bisa menyebabkan atau bisa membuat puasa kita menjadi makruh, ya. Karena apa? Ya, karena bertentangan dengan tujuan puasa. Puasa ini tujuannya adalah bagaimana kita mengatur hawa nafsu, termasuk nafsu dari makan kita itu, ya. Wabil khusus para ulama dalam ilmu tasawuf sering menyatakan bahwa nafsu utama yang menjadi pemicu nafsu-nafsu yang lain itu adalah nafsu yang berasal dari perut. Ya, jadi perut ini adalah yang paling penting untuk kita jaga keadaannya, supaya kita mampu untuk mengurangi daripada nafsu-nafsu yang lain. Jadi kalau perut manusia itu dibuat kosong, dibuat kekurangan, maka nafsu yang lain akan menjadi lemah semuanya, ya. Tetapi kalau perut ini kita isi dengan hal-hal yang macam-macam, makanan yang berlebih-lebihan, maka akan membangkitkan nafsu-nafsu yang lain, ya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, tidak ada sebuah wadah, kata Rasulullah, yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Jadi kita itu mengisi perut kita itu adalah, kata Nabi, adalah perbuatan yang buruk, kata beliau seperti itu. Ya, jadi berdasarkan itu, jadi tidak ada sesuatu yang buruk diisi oleh anak Adam dibanding perutnya sendiri. Kalaupun kita memang terpaksa mengisi perut, kata beliau, maka jadikanlah sepertiga itu untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara, supaya tubuh kita ini tetap stabil. Tapi kalau kita lebih-lebihkan, ya, apalagi kita di zaman puasa ini yang luar biasa, ini bagian dari godaan setan, bagian dari syahwat yang dihembuskan oleh setan. Ketika Ramadan, berbagai macam makanan justru bertumbuhan, bermunculan di mana-mana. Ya, mungkin di zaman kita sekarang sedang masa Covid seperti ini, mungkin kita jarang keluar sehingga jarang orang yang jualan. Tapi kita bisa lihat pada tahun-tahun yang lalu, di mana keadaan normal,
makanan bisa didapatkan di mana-mana, apalagi di waktu menjelang maghrib seperti ini. Pinggir jalan penuh dengan orang yang berjual berbagai makanan yang tidak ada di luar Ramadan, bisa kita cari semuanya itu di bulan Ramadan. Nah ini ketika kita melihatnya, kita berlomba-lomba untuk beli. Kita isi itu hidangan meja kita dengan berbagai macam makanan, sepertinya semuanya itu bisa kita makan semua sampai habis. Ternyata ketika kita sudah waktu berbuka, kita hanya makan sedikit saja dan sisanya banyak yang terbuang. Inilah bagian dari hawa nafsu, bagian dari syahwat setan yang berbahaya bagi kita semua. Jadi ketika kita berpuasa, rahimakumullah, usahakan ya kalau kita mau nambah kelezatan makanan kita ya silahkan ya, tapi jangan berlebih-lebihan, apalagi dari segi kuantitasnya diperbanyak lagi, macam-macam lagi, karena itu hanya membawa hal yang buruk. Dan ini kalau dilakukan, maka faedah dari berpuasa orang itu tidak akan ada sama sekali. Maka kita bisa rasakan diri kita ini masing-masing menilai, tidak perlu menilai orang lain. Kita kalau seperti ini terus ya, kita mau puasa puluhan tahun, puluhan kali, maka tidak ada faedahnya dari puasa kita. Jadi kita hanya mengikuti hawa nafsu saja dalam makan. Begitu juga dalam tidur. Tidur boleh sebenarnya. Bahkan tidur bagi orang yang berpuasa itu juga berpahala. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa tidurnya, diamnya orang yang berpuasa itu adalah tasbih, tidurnya juga adalah ibadah dan lain sebagainya. Jadi fadilahnya luar biasa. Tetapi jika orang itu lebih banyak tidurnya daripada ibadahnya, lebih banyak tidurnya daripada aktivitas yang positif, maka malah mendatangkan keburukan. Keburukannya dalam sisi apa? Keburukannya dari sisi dia menyia-nyiakan waktu yang seharusnya dia mendapatkan pahala yang banyak, malah dia hanya sedikit saja mendapatkan pahala. Atau juga karena dia hanya mengikuti hawa nafsu. Karena tidur itu termasuk hawa nafsu. Nafsu pingin nyantai, pingin tidak ada beban, pingin dibuat semuanya itu biasa-biasa saja, tidak ada pikiran. Nah itu adalah bagian dari hawa nafsu yang harus kita kurangi. Sering atau lama mengobrol, nah ini juga. Nah, mengobrol ini bagus, kita silaturahmi bagus, kita berkunjung ke rumah sahabat bagus, ya, membicarakan hal-hal yang positif juga bagus. Tapi kalau terlalu banyak mengobrol sampai berjam-jam, bahkan kita buat janji ayo nanti habis isya kita ngobrol sampai subuh, ya, hal yang tidak penting, maka semua itu adalah hal-hal yang sia-sia yang tidak mendatangkan banyak kebaikan, harus kita kurangi. Lebih bagus kita tidur cepat di malam-malam Ramadan ini, ya, untuk supaya kita bangunnya lebih segar, lebih cepat untuk beribadah di tengah malam, ya, daripada kita begadang dan lain sebagainya, maka itu hanya menambah beban kemakruhan dan mengurangi pahala dari puasa yang kita lakukan. Mengobrol ini juga bagian dari hawa nafsu. Orang itu, apalagi sebagian orang itu paling hobi untuk ngobrol. Kalau ketemu temannya, ketemu orang lain, dia bisa cerita kemana-mana. Nah, dan di sini kita kurangi dengan berpuasa. Juga mengobrol ini nanti ada teknik lain yang diajarkan di dalam syariat, di dalam puasa, untuk kita menguranginya, yaitu melalui ibadah iktikaf. Iktikaf itu salah satu tujuannya adalah untuk memutus daripada hubungan kita atau keterkaitan kita kepada dunia selain Allah Subhanahu wa taala ini, kepada siapapun, termasuk dalam mengobrol itu. Jadi ketika kita iktikaf, kita yang ditekankan itu bagaimana kita tidak banyak ngobrol, ya, kita tidak banyak berinteraksi, tapi kita hanya fokus membuat waktu dan diri kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang iktikaf, ya, ini masih terjadi sering, ya, di masjid-masjid yang mengadakan iktikaf, kadang-kadang ada sebagian orang datang dengan membawa keluarganya secara lengkap, ya, membawa teman-temannya. Sebenarnya bagus membawa teman, membawa keluarga itu bagus. Tetapi yang menjadi masalah adalah mereka kemudian di tempat iktikaf itu, karena tempatnya bareng-bareng, tidurnya di situ bareng-bareng, makannya juga bareng, akhirnya lebih banyak ngobrolnya daripada nilai ibadahnya. Nah, ini juga sesuatu yang tidak baik. Nah, iktikaf ketika kita diajari bagaimana kita untuk mengurangi interaksi kita kepada alam luar selain Allah Subhanahu wa taala, nanti akan ada ibadah yang lebih tinggi lagi yang kita sebagai kelanjutan dari iktikaf, yaitu khalwat. Khalwat itu ketika kita benar-benar memutus diri kita, ya, kita menempatkan diri kita di sebuah tempat khusus, ya, lalu kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah yang tingkatan yang lebih tinggi lagi. Nah, kita sebagai untuk latihan ini adalah kita dengan cara beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan banyak melakukan hal yang tidak penting lainnya, karena semua itu hanya menghilangkan tujuan dan faedah puasa.
Sekali lagi, puasa salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengatur dan memanage hawa nafsu kita. Allah memberikan kita hawa nafsu sebagai bagian dari hiasan untuk manusia. Tetapi hawa nafsu itu tidak boleh diumbar, tidak boleh dilepas begitu saja, tidak boleh dibuat semakin besar sehingga dia yang menguasai diri kita. Justru hawa nafsu itu hanya cukup sedikit saja, yang penting ada, ya, karena hawa nafsu juga jika dihilangkan maka akan menyebabkan hal yang negatif kepada kita. Makanya Rasulullah SAW melarang seseorang menghilangkan hawa nafsunya. Suatu ketika ada 3 orang sahabat datang kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya, datang kemudian mereka bertanya tentang ibadahnya Rasulullah SAW. Bagaimana dulu Rasulullah SAW beribadah? Lalu Sayyidatuna Aisyah bercerita Rasulullah itu ibadahnya begini, luar biasa cerita dari Sayyidatuna Aisyah. Lalu 3 orang itu tidak lama kemudian berpamitan dan berikrar di hadapan Sayyidatuna Aisyah. Orang yang pertama mengatakan, mulai hari ini saya tidak akan tidur malam lagi. Setiap malam saya akan bangun terus, ya, akan bangun terus beribadah kepada Allah. Orang yang kedua mengatakan, mulai hari ini saya berikrar saya tidak akan makan di siang hari. Saya akan berpuasa tiap hari, ya, untuk supaya bisa mencapai derajatnya ibadah Rasulullah SAW. Lalu orang yang ketiga mengatakan, saya sejak hari ini berikrar tidak akan menikah, ya, dengan perempuan, karena saya akan mengkhususkan waktu-waktu saya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu orang itu pergi. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW pulang dan diceritakanlah keadaan orang tadi itu dan ikrar mereka oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW langsung berubah wajahnya, beliau marah, tidak senang dengan ucapan para tamu-tamu tadi yang mencarinya. Kemudian beliau segera mengumpulkan para sahabat, kemudian beliau berkhutbah, ya, menyampaikan tausiah yang salah satu isinya adalah bahwa hawa nafsu ini tujuannya adalah untuk kebaikan kita, jangan dihilangkan. Beliau bahkan kemudian menggambarkan, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, sementara aku ini kalau malam tidur, kalau siang tetap makan, dan aku menikah dengan perempuan. Barang siapa yang tidak menyenangi daripada sunnahku, maka bukan bagian dariku. Nah, oleh karena itulah rahimakumullah, nafsu ini ada sebuah anugerah, ya, tetapi kita dilarang untuk membuatnya besar sehingga bisa menguasai diri kita. Tapi kita cukupkan nafsu itu pada sebatasnya saja, ya, untuk kita menikmati hidup kita di dunia ini. Jangan sampai berlebih-lebihan. Oleh karena itu dengan puasa ini kita dilatih bagaimana supaya kita mencoba untuk meninggalkan kenikmatan dunia ini yang begitu bermacam-macam, ya, supaya kita bisa mempersiapkan waktu kita, diri kita, ya, untuk kehidupan yang lebih mulia, yaitu di akhirat. Begitu pula melakukan tindakan syahwat yang dibolehkan secara keseringan, baik berbentuk bau-bauan seperti sering mencium minyak wangi. Ya, minyak wangi itu boleh dipakai, nggak apa-apa, tapi jangan kita dikit-dikit supaya kita ini tenang, enak, dikit-dikit cium minyak wangi lagi, ya, selalu yang merasa enak sajalah, seperti itu kurang lebih. Atau sesuatu yang sering dilihat, ya, misalnya membaca, ya, baca koran boleh, ya, baca buku boleh. Tapi kalau berlebih-lebihan baca koran sementara isinya tidak terlalu bermanfaat, ya, maka hukumnya bisa menjadi makruh. Ya, begitu juga mendengar, ya, kita mungkin ada yang suka mendengarkan nasyid, ya, silahkan mendengarkan nasyid, tidak apa-apa, tapi jangan berlebihan karena hanya mendatangkan kemakruhan pada diri kita. Hadirin rahimakumullah, demikianlah pembahasan bab yang ke-8 ini berkaitan dengan hal-hal yang makruh. Dan sebelum saya tutup, seperti biasa saya akan menjawab beberapa pertanyaan telah datang kepada saya melalui WhatsApp atau melalui yang lainnya. Di sini sudah saya catat ada sekitar 9 pertanyaan yang akan kita jawab sesuai dengan waktu yang tersedia. Dan juga ada sebagian pertanyaan dari sisa pertanyaan kemarin yang belum sempat kita jawab. Di sini banyak yang mengucapkan salam. Saya langsung saja menjawab salam-salam mereka ini, ya, seperti yang sudah saya baca tadi dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara terbaik melaksanakan sholat dengan membawa Al-Quran, khususnya yang besar? Jadi di dalam mazhab Syafi'i kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sambil membaca Al-Quran. Ya, baik Al-Quran itu kita letakkan atau Al-Quran itu kita bawa. Nah, yang ideal kalau memang bisa kita lakukan, Al-Quran itu kita letakkan sehingga kita tidak terganggu gerakan kita oleh oleh membuka lembaran-lembaran itu. Ini adalah yang paling ideal. Misalnya kita setiap rakaat membaca 1 halaman, maka kita buka saja Al-Quran itu di depan kita, ya,
tapi jangan diletakkan di lantai ya. Rahmatullah, ketika kita baca Quran, kita harus menghormati Al-Quran ini. Jangan kita letakkan di lantai, kita letakkan di kaki kita, ya, tapi harus kita angkat karena ini adalah berisi kalamullah, yaitu firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita letakkan di depan kita, lalu kita sebelah yang kanan kita baca rakaat pertama, sebelah yang kiri kita baca rakaat yang kedua. Jika ini memungkinkan. Atau kalau kita ingin membaca yang lebih banyak lagi, maka kita bisa menggunakan Quran yang kecil. Ini yang saya kira yang lebih baik ya, karena membukanya akan lebih simple. Jadi kita buka sedikit demi sedikit. Yang tidak diperbolehkan atau yang harus kita jaga di dalam sholat dengan membawa Al-Quran ini adalah jangan sampai kita membuat gerakan-gerakan yang besar di dalam sholat. Karena gerakan yang besar di dalam sholat bisa membatalkan sholat kita. Gerakan di dalam sholat bisa membatalkan jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, gerakan itu gerakan besar. Gerakan besar itu adalah gerakan yang membutuhkan daripada tulang-tulang kita yang besar, misalnya lengan kita, ya, kemudian kepala, punggung. Nah, itu gerakan-gerakan besar. Nah, gerakan besar ini jika dilakukan bisa membatalkan sholat kita. Jadi syarat pertama adalah melakukan gerakan besar. Syarat kedua adalah melakukannya 3 kali. Jadi gerakan besar baru bisa membatalkan jika 3 kali atau lebih. Kalau cuma sekali atau 2 kali maka tidak membatalkan sholat. Juga syarat yang ketiga yang harus dipenuhi adalah 3 kali itu harus dilakukan secara berturut-turut, ya, bukan berselang atau berjeda. Jika ada jeda di antara gerakan pertama dengan gerakan kedua sehingga tampak tidak tersambung 2 gerakan itu, maka itu tidak membatalkan sholat kita. Jadi ketika kita baca Quran, misalnya kita dalam sholat, misalnya kita baca Al-Quran seperti ini, ya, bisa dilihat kita bukanya pelan-pelan. Ini pertama kita pegang Quran misalnya dengan tangan kiri atau tangan kanan, silahkan sesuai dengan keadaan. Ya, tangan satunya tetap kita letakkan bersedekap di badan. Ketika sudah waktunya kita buka, maka pelan-pelan tangan kanan ini kita gerakkan ke mushaf lalu kita buka. Ya, kita bukanya dengan jari-jari ini termasuk gerakan kecil, jadi tidak membatalkan sholat kita. Kita buka dengan jari lalu kita tahan. Ya, setelah itu kita baca seperti biasa. Kalau sudah selesai kita tutup, ya, pelan-pelan. Kalau Qur'annya besar maka hendaknya menyiapkan di samping orang itu seperti meja yang agak tinggi dan lain sebagainya. Lalu kita letakkan di samping, kemudian kita berhenti sejenak dahulu, ya, di dalam bersedekap, kemudian baru kita melanjutkan ruku kita. Kalau kita pakai Quran yang kecil, kita letakkan di saku boleh, atau kita pakai HP silahkan, ya, disesuaikan. Intinya adalah jangan melakukan gerakan-gerakan yang besar yang bisa membatalkan sholat kita. Wallahu a'lam. Berikutnya pertanyaan kedua, bagaimana orang yang meninggal pada Ramadan tapi selama hidup tidak pernah ibadah? Ya. Jadi orang yang meninggal Ramadan apakah memiliki kelebihan khusus? Ramadan ini memang bulan ampunan, bulan pahala, ya. Tetapi jika ada orang yang meninggal di bulan Ramadan sementara sebelumnya dia tidak pernah beribadah, dia tidak sholat, puasa juga tidak dia lakukan, maka Ramadan ini bukan menjadi sebuah anugerah. Justru Ramadan ini bisa menjadi malapetaka bagi orang itu. Ya, orang ketika hadir dalam Ramadan, datang Ramadan, sementara dia tidak dalam keadaan beribadah kepada Allah, maka celaka orang itu. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Artinya memang kita harus memanfaatkan waktu Ramadan untuk ibadah, jangan sampai untuk dilakukan maksiat. Maka jika ada seorang Muslim yang dia itu tidak pernah beribadah, kemudian meninggal meskipun di bulan Ramadan, kalau dia sebelumnya melakukan banyak amal maksiat, maka tidak banyak atau tidak ada keuntungannya meninggal di tengah-tengah bulan Ramadan yang seperti itu. Wallahu a'lam. Apakah fidyah maupun zakat fitrah yang kita berikan pada seseorang itu hanya untuk orang tersebut saja atau boleh untuk keluarganya untuk memakannya? Jika seseorang memberikan fidyah kepada orang lain atau memberikan zakat fitrah, ya, atau apapun kepada seorang, maka si penerima boleh menggunakan itu untuk kepentingan dirinya atau untuk kepentingan keluarganya. Silakan dia boleh menggunakan itu. Karena sifat dari zakat itu adalah tamlik, ya, pemberian kepemilikan kepada orang tersebut. Juga fidyah juga diberikan kepada fakir miskin, maka dia terserah untuk apa kegunaannya. Bahkan kalau orang fakir yang menerima
zakat fitrah itu atau menerima fidyah tersebut, kemudian menjual zakat itu, menjual beras itu, menjual barang yang dia terima, maka itu haknya dia, silahkan. Ya, jadi dia berhak untuk mentasarufkan atau membelanjakan atau mempergunakan harta yang dia terima dari fidyah maupun dari zakat fitrah ataupun zakat mal juga, ya sesuai dengan keinginannya. Wallahu a'lam. Saya mau bertanya, zakat fitrah bolehkah suami memberikan zakat kepada nenek istri yang hidup satu rumah? Bolehkah seorang suami memberikan zakat fitrah kepada nenek istrinya yang hidup satu rumah? Nah, rahimakumullah, zakat fitrah sebagaimana zakat mal juga memiliki beberapa syarat bagi para penerimanya. Di antara syarat seseorang boleh menerima zakat dari orang lain adalah orang yang diberi itu bukan orang yang menjadi tanggung jawab nafkah wajib pemberi zakat. Sekali lagi, orang yang diberi adalah bukan orang yang termasuk dalam nafkah wajib atau tanggungan nafkah wajib si pemberi zakat. Jika orang itu masuk dalam tanggungan wajib nafkah si pemberi, maka tidak boleh menerima zakat. Karena apa? Karena kalau orang yang diberi itu adalah orang miskin, maka jika dia menerima nafkah dari orang yang memberinya nafkah, maka kebutuhannya sudah tertutupi. Ya, sudah tertutupi. Jadi dia tidak orang miskin lagi, artinya sudah dicukupi kebutuhannya. Ya. Nah, oleh karena itulah berdasarkan ini kita tidak boleh memberikan zakat fitrah itu satu kepada istri. Karena istri ini bagaimanapun kaya ataupun miskin, ya, kapanpun istri itu adalah tanggungan nafkah suami, maka istri tidak boleh menerima zakat suaminya. Tapi sebaliknya, suami boleh terima zakat istri. Kalau istrinya orang kaya raya, sementara suaminya orang miskin, ya maka berhak istri ini ketika mengeluarkan zakatnya diberikan kepada suami, tidak ada apa-apa, kan tidak masalah. Karena apa? Suami itu bukan tanggungan nafkah wajib dari istri. Begitu juga seorang ayah tidak boleh memberikan zakat kepada anak-anaknya yang masih kecil, yang masih menjadi tanggungannya, atau anak-anaknya yang sudah dewasa tapi yang masih menjadi tanggungannya. Misalnya anak ini karena punya kelemahan fisik sehingga tidak bisa bekerja, atau anak ini memiliki sifat-sifat tertentu yang dia akhirnya tidak mampu bekerja, maka dia masih menjadi tanggungan daripada orang tuanya. Dalam keadaan seperti itu, maka si anak tidak berhak mendapatkan zakat dari orang tua. Nah, adapun orang lain, ya seperti mertua, maka itu bukan tanggungan nafkah seseorang. Ya, maka boleh seorang memberikan zakat kepada mertuanya, apalagi nenek mertua. Maksudnya adalah ibu dari ayah mertua, ya. Nenek mertua itu juga bukan merupakan tanggungan nafkah, sehingga berhak atau boleh kita memberikan zakat kepadanya meskipun nenek mertua itu tinggal serumah dengan kita. Karena hakikatnya apa yang kita berikan setiap hari kepada nenek itu bukan nafkah wajib, hanya nafkah sunnah. Kita dianjurkan saja memelihara nenek tersebut karena itu bukan kewajiban kita, gitu. Jadi kita tidak apa-apa memberikan zakat kepada nenek mertua meskipun tinggal di rumah kita. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya, ini pertanyaan pakai bahasa Palembang. Bib nak nanyo, zakat mal ado wong punyo mas, perhiasan 150 gram. Sebagian galak dipakai untuk kondangan, sebagian disimpen B. Apakah dihitung galu-galunya? Jadi ada orang memiliki harta perhiasan emas, totalnya adalah 150 gram. 150 gram ini artinya sudah memenuhi nisab, karena nisab zakat emas adalah 85 gram. Nah, tetapi perhiasan itu sebagiannya dipakai, sebagiannya tidak. Ya. Nah, apakah semuanya diwajibkan zakat atas perhiasan tersebut? Hadirin rahimakumullah, zakat untuk perhiasan yang dikenai zakat adalah hanya perhiasan yang tidak dipakai. Adapun perhiasan yang dipakai, ya dipakai, misalnya seorang perempuan memakai perhiasan, maka perhiasannya itu tidak dikenakan zakat sama sekali, meskipun jumlahnya banyak, meskipun harta perhiasan itu dipakai hanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Misalnya dia punya beberapa perhiasan, satu perhiasan yang warna kuning dipakai kalau Idul Fitri, yang warna biru dipakai Idul Adha,
yang warna merah dipakai untuk kondangan, yang warna hijau dipakai untuk arisan dan lain sebagainya, dan dipakainya juga cuma setahun sekali, maka itu tidak ada zakat di dalamnya selama jumlah total perhiasannya yang dia pakai itu tidak berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan maka dikenai zakat pada perhiasannya tersebut. Jadi sekali lagi dalam pertanyaan ini, ya, perhiasan yang dipakai tidak dikenakan zakat. Adapun perhiasan yang disimpan, ya, dalam bahasa kita di zaman sekarang biasa disebut dengan menyimpan emas untuk investasi, ya, untuk menyimpan nilai, menyimpan kekayaan dan lain sebagainya. Maka perhiasan seperti itulah atau emas seperti itulah yang dikenakan zakat, dan dikenakan itu pun jika memenuhi syarat yang lain, diantaranya adalah mencapai nisab, yaitu jika jumlahnya mencapai 85 gram emas, dan juga telah mencapai haul, yaitu dimiliki dalam kadar nisab itu selama 1 tahun, barulah dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% ya dari total perhiasan yang dimiliki. Demikian wallahu a'lam. Berikutnya rahimakumullah, apa hukum membelikan makanan untuk orang yang tidak berpuasa? Ya, jadi kalau kita berpuasa, apa hukumnya memberikan makan itu orang tidak berpuasa? Hukumnya tidak boleh untuk membantu orang lain tidak berpuasa. Kecuali yang tidak berpuasa itu adalah orang yang memang tidak wajib puasa. Misalnya kita memberikan makanan untuk anak kita, tidak apa-apa. Kita memberikan makanan untuk dimakan oleh istri kita misalnya yang sedang dalam keadaan haid, juga tidak apa-apa karena mereka tidak berpuasa. Tapi kalau kita memberikan makanan kepada orang yang tidak puasa, ya, karena padahal sebenarnya dia itu wajib berpuasa, maka sama saja kita membantu kemaksiatan, sehingga hukumnya tidak boleh. Wallahu a'lam. Hadirin rahimakumullah, berikutnya adalah ini agak di luar tema, ya, tapi masih ada sisa 3 pertanyaan. Mungkin akan saya jawab 1 terlebih dahulu, yang 2 akan saya tunda esok hari. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara melaksanakan sholat tasbih. Kemarin saya sudah menyinggung mengenai pentingnya kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang jarang-jarang kita lakukan, di antaranya adalah sholat tasbih, sehingga ada beberapa pertanyaan datang kepada saya tentang bagaimana cara sholat tasbih. Sholat tasbih hadirin rahimakumullah sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah sebuah sholat yang mengandung bacaan tasbih, yaitu jumlahnya sampai 300 kali bacaan tasbih. Salat tasbih ini dilakukan sebanyak 4 rakaat, yang lebih afdal dijadikan 2 rakaat salam dan 2 rakaat salam. Tata caranya adalah kita melaksanakan salat seperti biasa, salat sunat 2 rakaat. Ya, kita berniat salat sunat tasbih, usolli sunnatat tasbihi, ya, rakaataini lillahi taala. Ya, lalu kita bertakbir, kemudian kita membaca iftitah seperti biasa, membaca Fatihah seperti biasa, kemudian membaca surat pendek, bebas suratnya apa saja yang dibaca silahkan. Setelah kita membaca surat pendek, sebelum kita ruku, kita membaca tasbih sebanyak 15 kali. Bacaan tasbih itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dibaca 15 kali. Setelah dibaca 15 kali baru kita ruku. Ketika ruku kita baca zikir ruku dulu, subhana rabbil azimi wa bihamdi. Setelah itu sebelum bangkit kita membaca tasbih kembali sebanyak 10. Kalau yang pertama tadi 15, yang ini 10. Bacaannya sama. Kemudian ketika i'tidal kita baca zikir i'tidal sampai selesai, baru kita bertasbih lagi 10 kali. Kemudian ketika sujud pun demikian. Setelah zikir sujud kita baca tasbih 10 kali. Ketika duduk di antara sujud kita baca 10 kali. Ketika sujud yang kedua kita baca 10 kali. Lalu sebelum kita bangkit ke rakaat kedua, kita duduk dulu sebentar dan membaca tasbih 10 kali. Jadi totalnya semuanya ada 75 kali. Ya, 15 ketika setelah surat, 10 ketika ruku, 10 ketika i'tidal, 10 ketika sujud pertama, 10 ketika duduk di antara 2 sujud, 10 ketika sujud kedua, dan 10 ketika duduk menuju rakaat yang kedua. Dan itu juga kemudian dilakukan ketika rakaat kedua, rakaat ketiga, dan rakaat keempat, maka totalnya ada 300 tasbih. Inilah tata cara sholat sunat tasbih. Semoga kita bisa mengerjakannya. Hadirin rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada sore hari ini.
Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi saya dan hadirin sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita khususnya puasa pada hari ini dan juga pada hari-hari yang lalu maupun yang akan datang, dan semoga kita dimudahkan untuk selalu beribadah dan taat kepadanya, dijauhkan dari kemaksiatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatikal nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma irfa' 'anna al-waba' wal bala' wal fahsya' wal munkar wal syada'id wal zalazil wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa min sa'iri biladil muslimina 'ammah. Allahumma kshif wasrif 'anna al-waba' ma la yakshifu wa la yasrifu illa anta. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian rahimakumullah, mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.